Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak membantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan ketenangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk orang yang menunggu. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah.
janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf ayat 70 sampai 73. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Haturkan mukarramin para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak sekalian yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga sama-sama kita hormati sahabat baik Bapak Muhammad Adi Jinadi beserta istri dan keluarganya. Kita doakan mereka semua mudah-mudahan Allah selalu di tempat kediamannya diturunkan rahmat taufik hidayah, panjangkan umur dan sehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, dimudahkan urusannya, diberikan berkah rezekinya, berkah selama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga kita yang hadir, para jamaahnya, saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan panggilan saya. Yang selamat, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat tujuan rahmat taufik hidayah, juga diberikan umur panjang sehat walafiat, diberikan banyak rezeki untuk ibadah, dijauhkan dari musibah bala malapetaka, mudah-mudahan berkah selamat dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama, kita bersyukur pada Allah dan ucapan alhamdulillah atas segala nikmatnya yang kita terus rasakan setiap detik. Tidak hanya jam, hari, detik, kita selalu menyertai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita selaku hamba dan mereka mensyukuri kita selalu mensyukurkan, kita selalu cinta kepada tempat-tempat ibadah, lebih-lebih masjid, musala, juga majelis ta'lim. Kita berangkat, kita korbankan tenaga, waktu dan pikiran kita demi syiarnya agama Allah dalam rangka syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, karena kalau kita rinci syukur kita dalam anggota ini banyak. Mata harus bersyukur, tangan harus bersyukur, mulut, kuping, ya, kaki, perut, semua. Itu kalau kita rinci nggak habis satu malam. Kesimpulan saja, dengan kehadiran kita selalu mengikuti di mana saja pengajian, itu juga termasuk syukur. Seluruh bentuk ibadah, sholat dan sebagainya itu adalah syukur, sedekah dan sebagainya. Syukur artinya berterima kasih atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kemarin disampaikan belum ya? Kita lanjut menyambut datangnya bulan Rajab, di mana banyak keutamaan, kehebatan. Dalam satu keterangan, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbu iza matatil qulubu wa sabballahu khair min fawqi ra'si sabbahu wa kharaja min junubi
kayaumi waladatu ummuhu wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahli khataya qad istau jabun nar. Saya borong. Artinya barang siapa menghidupkan malam pertama pada bulan Rajab, begadang, bukan main catur, bukan main HP, ibadah, maka hatinya nanti tidak akan mati di mana hati orang-orang pada mati. Hati kalau udah mati beku, gak mikirin kebaikan, mikirinnya nikmat aja. Udah gak mikir salah dan benar, gak mikir haram dan halal. Itu hati sudah mati, gak takut dosa. Dan Allah melimpahkan kebaikan ya atas segala dosanya, sebagaimana maksudnya yang dari arah kepala bahkan menjadi bersih dari dosa, sebagaimana waktu dia dilahirkan oleh ibunya, dan dia bisa memberikan pertolongan atau syafaat 70.000 orang yang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Ini keterangan di dalam kitab Lubbil Albabi oleh Al-Maula Tajul Arifin. Ya. Jadi saya ulang, kita pahamin, barang siapa atau siapa orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, nanti kita cari ini baru tanggal berapa ini? 11 Jumadil Akhir, nanti masih jauh. Nanti insya Allah kita ketemu lagi, kita terus pantau bulan Rajab. Kita malam pertama kita isi dengan banyak istighfar, banyak ibadah ya. Kita hidupkan, artinya kita begadang bulan Rajab malam pertama, kita begadang. Siangnya puasa, itu namanya menghidupkan ya. Itu insya Allah. Terus ada lagi keterangan ini dari Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi fi lailatin min rajab isina rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatul kitab wal ikhlas wassalam asra tasliman hafizallahu ta'ala wa ahla baiti wa iyalahu min bala'id dunya wa azabil akhirah. Barang siapa atau siapa orang yang mengerjakan sholat sesudah maghrib pada malam bulan Rajab sebanyak 20 rakaat, terus membaca di dalam tiap-tiap rakaatnya surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan salaman dengan 10 salam maksudnya, maka dia dijaga oleh Allah dan dijaga pula ahli keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dari bahaya dunia dan dari siksa akhirat. Salat sunnah ya, misalnya sunatan rokaatain itu doang. Di malam pertama habis salat maghrib kita salat sunnah 20 rakaat 10 kali 2 rakaat salam 2 rakaat salam, ayat kulhu aja Pak, Fatihah dan kulhu. Alhamdulillah saya pernah melakukan itu, cepat, ternyata cepat. 2 rakaat juga pakai Allahu takbir, usuli sunatan rakaat ini lekan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah ya, dan surat Al-Ikhlas, udah Fatihah kulhu. Ini kehebatan di bulan Rajab. Ada satu keterangan dan juga sabda Nabi bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah yang peka. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab 1 hari dengan penuh percaya dan ikhlas, maka pasti dia mendapat
keridhaan yang penuh, yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpuasa 2 hari, maka para penghuni langit dan bumi tidak akan memberikan sifat atau tidak menilainya dia atau memperoleh karomah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berpuasa 3 hari, maka diselamatkan oleh Allah dari bahaya dunia, dari siksa akhirat, dari penyakit gila, lepra, plak atau penyakit putih-putih di kulit, di badan yang menyebabkan sangat gatal, dan diselamatkan juga dari fitnah setan atau dajjal atau fitnah neraka jahanam. Lain kelewat. Kita lanjut. Barang siapa puasa 7 hari, maka ditutuplah 7 pintu neraka jahanam. Itu yang dimaksud. Neraka jahanam itu memang wadah, ya, neraka yang paling besar. Jadi ditutup 7 pintu neraka jahanam. Insya Allah kalau sudah begitu kita akan selam. Puasanya berapa hari? 7 hari. Insya Allah kita niat, mudah-mudahan kita kuat puasa 7 hari, karena puasa sunnah mah agak berat. Terus barang siapa berpuasa 8 hari, maka dibukalah 8 pintu surga. Neraka 7 pintunya, kalau surga 8. Ya. Terus barang siapa berpuasa 10 hari, dia tidak minta kepada Allah akan sesuatu kecuali tentu diberinya. Minta apa, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berpuasa 15 hari, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan mengganti semua kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang menambah hari-harinya terus dan terus menerus, maka Allah pun akan menambah pahala. Ini tertulis di dalam kitab Zubdatun. Jadi kitab ini diterangkannya melalui kitab-kitab lainnya. Kita juga kitab lain belum kita temui, tapi alhamdulillah sudah ada di dalam kitab ini keterangan. Lanjut dikit lagi, di dalam bulan Rajab, di mana diriwayatkan juga bahwa Nabi bersabda, "Ra'aitu lailatul mi'raji nahran ma'uhu ahla minal asali wa burru minas salji wa tyabu minal miski. Faqultu li Jibril liman haza? Qala liman shalla 'alaika fi Rajab." Pada malam Mi'raj Rajab, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari es, lebih harum dari minyak misik. Maka saya bertanya kepada Jibril, untuk siapakah sungai ini, wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah untuk orang-orang yang membaca sholawat untuk engkau di bulan Rajab. Perbanyak kita beristighfar dengan membaca sholawat. Istighfar setiap hari terus. Kita tuh menghidupkan malam Rajab itu banyak istighfar dan sholawat. Nanti kita akan diberikan minum, ya, yang sudah disediakan oleh Allah. Ini Nabi melihat sungai ketika dia dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Nabi semua menyaksikan neraka surga, menyaksikan.
makanya nggak bohong ya. Nabi itu menyaksikan adanya surga, menyaksikan adanya neraka. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Siapa? Manusia yang diutus oleh Allah supaya tambah yakin lagi kebenaran, bukti. Karena kalau kita sekarang goib, kalau Nabi melihat, makanya nanti Nabi itu rindu kepada umatnya yang masih percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajarannya. Kenapa? Dia nggak melihat tadi, tapi dia percaya. Ini kita luar biasa, umat Nabi yang nggak melihat Nabi, tapi kita yakin dan percaya. Itu arti kandungan daripada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Riwayatnya kayak gitu, kita percaya ada neraka, ada surga, padahal nggak pernah melihat. Kita percaya, itu namanya percaya iman, namanya percaya gaib yang kita tidak lihat. Kalau bikin gambaran gampang, kalau orang pengen bukti tentang gaib, banyak orang belum sampai, padahal kita untuk menggambarkan itu gampang. Gaib begini contohnya, semua orang tahu bahwa tai kebo itu nggak enak, benar nggak? Tai kebo nggak enak nggak? Tapi kita tanya, emang kamu udah ngerasain? Kagak. Itu namanya gaib, taunya kagak enak, padahal kita nggak pernah ngerasain, tapi kita yakin tai kebo kagak enak. Itu namanya percaya kita gaib. Tai kebo kagak enak, padahal ngejilat juga belum, apalagi nyuap, bener. Itulah bukti gaib. Semua orang percaya tai kebo nggak enak, padahal nggak pernah ngerasain. Ya, keceblos juga jarang kaki kita. Begitulah gambaran kita bisa gambarkan. Makanya kita harus yakin ada surga, ada neraka, dari kiamat, ya, ada siksa. Itulah harus kita yakin. Siapa orang yang bersiap-siap memperbanyak amal baik, maka beruntunglah dia. Bagiannya surga. Siapa orang yang malas, nggak percaya adanya gaib, surga neraka kiamat akan terjadi, celakalah dia. Itu namanya kafir. Makanya kita yakin dan percaya, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang muslim yang beriman pada Allah sampai akhir hayat kita. Karena kita musuh kita ini berat, selalu menggoda kita, membuat kita malas, dan hati juga diombang-ambingkan. Hati kita diombang-ambingkan. Apa iya? Kita lagi sholat aja dia masuk ke hati kita akan ingat Allah, ingat lain. Itu artinya musuh kita. Lagi sholat siapa yang ingat Allah? Hebat itu. Ya, ada beberapa menit aja ingat Allah. Karena itulah jaminan ganjaran orang yang sholat, seberapa banyak dia mengingat Allah. Selain nggak ada ganjaran. Makanya ingetin ketika Allahu Akbar, ingat Allah yang Maha Besar. Sami Allah, belum bisa dah nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang bersembah selain, wa asyhadu anna, hadirkan hati kita, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, karena budu, hadirkan hati kita kepadamu ya Allah, kami menyembah. Wa iya, karena nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. Hadirkan supaya kita sholat ingat kepada Allah, lebih-lebih ketika saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya mata kita menatap tempat sujud, supaya sholat itu sesuai dengan kehendak Allah. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Itulah sholat. Demikian mungkin yang dapat dalam taklim yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rahmat taufik hidayah, diberikan kekuatan iman Islam kita sampai akhir hayat. Kita tidak bikin malas untuk ibadah. Itulah jaminan diri kita masing-masing rajin ibadah. Insya Allah kita akan
selamat dengan ridho Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in ya rahmanir rahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan 'ala wa qalbin majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim alim al-barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqilana biha jannal khabar wa tuqina biha sayyat wa tarfana bi annaka ala darajat tuballighuna bi asrafiyat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قد الحاجة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم ارحم بكم اشتاق وانت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما اللهم اجعل واشرق وانصرنا من العظيم اللهم لا اله الا الله سبحانه وبحمده وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس أريد من ناصر رحمة من الله بفضلك نجيك وبركة شاملة لحضرة سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك وإخوانك وبين الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة رسول الله أجمعين والملائكة المقربين والشهداء الصالحين والعلماء المسلمين المحدثين سبحان آبائنا وأمهاتنا بدارنا جداتنا ومشايخنا معلمينا وأخوالنا وخولتنا وعمتنا أزواجنا أولادنا أولادنا ذريتنا كرامتنا بنا توكل علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين محمد من يتمنون بسبب جعل لهم سبب ذلك من أجل ونسأل له من يديهم اللهم إن جبل النار وكل من النار وشفت لهم من النار واغفر لهم ورحمات ما طموا من الجنة مسواه اللهم برحمته ونقل عن الشيطان بأنتم ودين في قبره من المؤمنين والمسلمين ثم ارفع لهم الدرجات وطهرهم وحسن فقبلهم السيئات وادخلهم جنة الأنبياء والأمهات يا أيها الصالحين ترجع إلى ربك راجعا مرضيا وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة فلنيرا ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا إلا الإسلام ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك في الدنيا والآخرة اللهم نعفو عنك وعفو دائما في ديننا ودنيانا وأمرنا اللهم زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا به اللهم إنا نسألك رضاك وترضينا اللهم افتح باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب النور وباب السعة وباب الرزق وباب السلام وباب العافية وباب الدنيا وباب الهداية اللهم اتنا من بلاء الدنيا والآخرة واسمع وحق القرآن عليه إنك الكريم شرف من ذات الآخرة وقرب قولنا برحمتك الراحمين اللهم إنا لا ذكرك الشكرك أحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رزقك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نعوذ بك من البلاء وترك الشرك والشرك والرشوة والعداء اللهم اسلم مقاصدنا وردنا الخير اللهم اسلم مقاصدنا ومقاصد سائر البيت اللهم اسلم البيت اللهم اسلم مقاصدنا ومقاصد جمالك ومقاصد برحمتك الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الدعاء يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير سيدنا محمد وصحبه أجمعين على ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأعطنا يا كريم الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبالموجة الفاتحة يا رجل مكاش برغمي يا من يغفر يرحم الله ذات البلاء يا رحمن ذات البراحيل ارفع الوباء والبلاء والبشر والمكر والسد مختلط الشديد والمحمد من مواقعته من بلدنا خاصة ومن بلدنا إننا خاصة من بلدان مسلمة عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Demikian dari Quran yang mau dimaaf akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.